Ini tadi ada beberapa pertanyaan yang diajukan oleh teman-teman di grup, yaitu yang pertama dari Bu Rembulan. Nah, ini beliau ini menanyakan tentang Sibgoh. Nah, ini saya bacakan saja ya Pak ya dari awal. Ya. Assalamualaikum Pak, izin bertanya nggih. Saya akhir-akhir ini diperjalankan menemui cukup berat dan cukup mengguncang bagi saya. Lalu Allah mengenalkan kepada saya berlatih efek yang saya rasakan lebih menguatkan saya sehingga tidak terlalu berat. Yang ingin saya tanyakan, apakah Sibgoh itu boleh dipakai setiap saat ketika ber-DN beraktivitas? Nah, ini artinya tentang Sibgoh nggih Pak nggih. Tentang Sibgoh, apakah Sibgoh itu hanya di DN saja atau di dalam kehidupan aktivitas sehari-hari? Baik, terima kasih Bu Rembulan. Rembulan, yaitu memang kita itu kan belajar DN itu untuk kehidupan gitu, bukan untuk duduk manis di masjid atau di musola, tapi kita memang diharapkan tuh bisa teraplikasikan dalam kehidupan. Nah, kalau bisa sih jangan hanya Sibgoh gitu. Jadi kalau bisa memang diterapkannya itu Sibgohnya itu tercelup dalam kemahasucian Allah, kemahabenaran Allah. Nah, itu yang nantinya akan memberikan dampak-dampak yang luar biasa dalam kehidupan kita gitu. Jadi kesadaran kita yang kita latih untuk tenggelam di dalam lautan kebenaran Allah, maka kehidupan kita itu akan dibenahi sama Allah gitu. Nah, kemarin aja ada Pak Joko dari Semarang itu yang diberi sakit perut dan mensucikan Allah, tenggelam dalam kemahasucian Allah itu sembuh. Nah, itu salah satu contoh saja, banyak hal nanti. Jadi saran saya ya, Sibgoh itu kan tenggelam ya. Jadi tenggelam ke dalam kemahasucian Allah. Gitu. Nah, berarti kadangkala Sibgoh misalnya seperti Pak Joko kemarin. Pak Joko itu kan memang dalam DN mungkin merasa masih baru level 1, tapi dia mampu menerapkan Sibgoh di dalam kehidupan. Nah, itu memungkinkan nggih Pak nggih? Kemarin Pak Joko itu kan sebenarnya kan menyadari Allah Maha Suci itu, subhanallah itu. Sibgoh nggak Sibgoh kan? Ya, jadi kesadaran kita kepada kemahasucian Allah itu, maka Allah itu akan memberikan satu pertolongannya. Nah, jadi kalau bisa Sibgoh akan lebih baik, tapi kalau hanya bisa menyadari Allah yang Maha Suci itu sudah sangat baik. Gitu. Karena ini ada pertanyaan kelanjutan Pak. Sedangkan beliau itu apabila DN dengan duduk tempuh itu bisa jadi belum fana, sedangkan di dalam kehidupan bisa jadi dia mengalami Sibgoh. Itu memungkinkan tidak Pak? Kalau level-level itu kan sudah saya buat berdasarkan ini ya, suatu keadaan-keadaan gitu. Jadi step by stepnya itu sudah, menurut saya itu sudah terstruktur gitu, dan kita nggak bisa lompat. Kalaupun lompat itu kita sudah melewati tahap-tahap berikutnya secara tidak sadar, secara tidak sengaja gitu. Nah, kalau dia sudah Sibgoh berarti sudah fana duluan. Kalau belum fana kok sudah Sibgoh, berarti Sibgohnya masih belum sempurna. Nggih, artinya memang Sibgoh pada saat DN secara formal niku memang dia pun secara sadar atau enggak sadar bisa jadi sudah menjalani, sudah mengalami. Cuma kadang-kadang kan dia tidak tahu proses tahap-tahapnya. Ya, Sibgoh tahap-tahapnya dia nggak tahu. Bisa saja Allah langsung memberikan keadaan Sibgoh gitu, tapi suruh ngulang kesulitan. Karena apa? Dia tidak melampaui tahap-tahap. Misalnya tiba-tiba orang itu kan diajak lewat ke sebuah tempat, tiba-tiba sampai Semarang misalnya.
Berarti kan dia melewati Salatiga, melewati Mbawen gitu kan. Cuma dia nggak tahu tuh waktu itu gitu. Nah, kita kalau ke Semarang itu pasti kalau dari Solo ya pasti melewati Salatiga, melewati Mbawen gitu. Nggih, nggih. Berarti memang kita harus tahu tahap-tahapnya. Oh, nggih, nggih. Nah, niki semoga Bu Rembulan sesuai dengan apa yang ditanyakan nggih. Namun apabila ada yang masih perlu ditanyakan itu bisa ditanyakan lebih lanjut. Kemudian yang kedua Pak, dari Pak Al-Baihaqi ini menanyakan tentang sholat khusyuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, izin bertanya, saat iktidal, kesadaran kita memuji Allah, apa bersyukur kepada Allah? Iktidal. Iya, iktidal itu kan sami Allahu liman hamidah itu kan, Rabbana walakal itu sikap memuji. Jadi memang tadi apa pertanyaan, bersyukur siapa memuji? Bersyukur memuji atau bersyukur? Ya gini, kita memuji Allah itu sebenarnya sudah mengandung syukur. Gitu. Jadi jangan dipisah. Kalau kita memuji itu berarti kita berterima kasih kepada orang itu kalau kita misalnya sebagai bentuk syukur. Sebagai bentuk syukur. Jadi memang lebih baik kita memuji Allah gitu loh. Tingkatannya itu lebih tinggi memuji daripada bersyukur. Karena bersyukur belum tentu memuji, kalau memuji sudah pasti bersyukur kepada Allah. Jadi ya memuji saja gitu. Nah, berarti ini juga nyambung dengan bahasan kita tadi malam ya Pak ya, bahwa di dalam sholat pun ada bahasa verbal, ada bahasa non-verbal. Nah, sehingga dengan tumak ninah itulah bahasa non-verbal. Apabila pada saat iktidal ya bersyukurnya itu dengan cara baik itu ucapan ataupun tumak ninah yang dilakukan itu nggih Pak nggih. Ya. Nggih Pak. Selanjutnya Ibu Zakiyah yaitu bertanya tentang konsep lillahi ta'ala. Itu bagaimana? Kok ada puasa untuk misalnya ini mungkin beliau itu menanyakan tentang satu amalan yang punya niat. Misalnya puasa nirakati anak, puasa pengen sesuatu. Nah, ini konsep lillahi ta'ala itu sebetulnya bagaimana Pak? Ya gini kan, lillahi ta'alanya itu sebenarnya bukan pada puasanya itu, tapi pada niat, pada amanah anak itu loh. Amanah anak, kemudian anaknya mungkin sedang ujian gitu, mungkin tandanya butuh penguatan spiritual gitu, berdoa kepada Allah atau ya berdoa lah ke dalam bentuk puasa, terus kemudian dia menjalankan dengan puasa agar doanya lebih mantap, ya lebih kuat gitu ya. Itu tapi kalau puasanya sendiri itu kan memang karena untuk anak ya, jadi nilainya itu saya kira itu lebih pada bagaimana amanah anak itu lillahi ta'alanya itu kepada amanah anaknya itu gitu. Ya perkara puasanya kan karena niatnya itu memang karena untuk itu kan berarti kan tidak lillah gitu, karena li anak li anak bukan lillah. Tapi nilainya ada di anak itu. Nah, kalau saya sih begitu gitu. Akan lebih baik misalnya ya tetap puasa, tapi sudahlah diikhlaskan karena Allah saja sudah. Jangan karena ini gitu. Nah, nanti berdoanya ya didoakan gitu. Berarti memang di sini amanah anak masalah puasa itu ya puasa saja. Ya puasa saja. Dan doa ya doa untuk anak yang memang perlu penguatan secara spiritual, ngoten nggih Pak nggih. Ya. Nggih. Nah, kemudian selanjutnya nih Pak dari Pak Mahfud. Pak Mahfud bertanya kemarin malam itu mau tanya, jika pada suatu saat kesadaran kita itu pada posisi la haula wala quwata illa billah. Atau istilahnya tercelup dalam celupan Allah. Sesaat setelah itu ada gerakan dari kesadaran untuk menembus lebih dalam lagi. Nah, di sini beliau itu menanyakan
setelah la haula itu ada sesuatu yang lebih dalam lagi nggak Pak untuk dicapai dalam sebuah apa ya konsep apa ya ini berarti sibgoh ini ku kan setelah la haula itu kan sibgoh. Jadi nafi isbat kan la haula itu kan. Nggih. Nah setelah nafi isbat itu kan sibgoh. Nggih. Berarti la haula, nggih, la haula niku meniadakan tiada daya dan upaya kita sebagai makhluk ya, kecuali kekuatan Allah kan. Kecuali kekuatan Jadi Allah. kan yang muncul kekuatannya Allah. Nggih. Nah, tenggelam di situ. Itu namanya sibgoh. Oh, nggih, maknanya gitu. Nggih, Pak Mahfud, semoga apa penjelasan ini apa ya, sama dengan yang hasil diskusi kemarin. Kemudian selanjutnya dari Pak Rudi, Pak. Masih banyak ya? Ini masih ada. Jadi bagi dua aja. Bagi dua, nggih. Oh, nggih. Baik, kita bagi dua agar nanti videonya tidak terlalu panjang. Terima kasih rekan-rekan. Silahkan nanti apabila ada yang masih perlu ditanyakan bisa di WA-kan kembali. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.